Selamat datang di acara webinar kali ini. Untuk memulai webinar ini, saya juga akan menyampaikan informasi sedikit mengenai kode etik kedokteran. Seperti yang kita ketahui, pasal 21 kode etik kedokteran bahwa setiap dokter wajib senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kesehatan. Yang dimaksud dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kesehatan adalah termasuk aspek etik kedokteran, disiplin, dan hukumnya. Seorang dokter wajib mengikuti kursus, pelatihan, dan acara ilmiah yang diakreditasi organisasi profesi, dalam hal ini IDI, guna memperoleh satuan kredit profesi atau SKP tertentu, guna dapat mempertahankan kompetensinya. Surat tanda kompetensi ini pada saatnya menjadi syarat dalam memperbaharui surat tanda registrasi STR di Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI guna mengurus izin praktik dalam siklus 5 tahunan. Pengamalan pasal ini dapat berupa mengikuti webinar yang kita lakukan hari ini. Semoga webinar kali ini dapat bermanfaat dan semakin menambah pengetahuan kita seputar topik hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman sejawat sekalian. Senang sekali hari ini kita berkumpul di webinar pada siang hari ini. Webinar pada hari ini adalah kolaborasi antara AstraZeneca dan aplikasi Docwity. Nah, pada hari ini kita akan membicarakan tentang Management of GERD in Fasting Month. Pada hari ini kita akan kedatangan pembicara yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Nela Suhuyanli, SPPD KGH. Selamat siang, Dr. Nela. Selamat siang, Dr. Irfan. Gimana, Dr. Nela, hari ini sehat? Baik, Dok. Sehat, Dok. Ya, hari ini kita bahas tentang GERD ya, Dok ya. Iya. Penyakit yang mungkin paling sering datang ke praktek kita sehari-hari ya, Dok? Iya, betul. Baik, terima kasih waktunya, Dok, untuk bergabung dan sharing ilmu bersama kita di sini. Sejawat sekalian, jangan lupa untuk meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Kemudian karena webinar ini ber-SKP, oleh karena itu jangan lupa setelah sesi akhir webinar ini, sejawat sekalian harus mengisi post test ya untuk mendapatkan SKP-nya. Sebelum memasuki sesi presentasi, izinkan saya membacakan sekilas tentang CV Dr. Nela. Dr. Nela Suhuyanli, SPPD KGH, menamatkan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2001. Kemudian beliau melanjutkan program pendidikan dokter spesialis 1, program studi ilmu penyakit dalam di universitas yang sama, Universitas Hasanuddin Makassar. Kemudian beliau melanjutkan program pendidikan dokter spesialis 2, khusus gastroenterohepatologi, program studi ilmu penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia RSCM Jakarta. Dan tahun 2011 sampai 2017 pasca sarjana Universitas Hasanuddin program studi kedokteran. Oke, tanpa menunggu lebih banyak waktu lagi, kita berikan kesempatan kepada Dr. Nela untuk menyampaikan presentasinya. Silakan, Dokter. Oke, terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera buat mungkin semua TS yang sudah menyempatkan waktu untuk bersama-sama kita berdiskusi mungkin lebih lanjut mengenai Management of GERD in Fasting Month. Jadi sebagaimana yang mungkin ini adalah disclaimer dari AstraZeneca dan ini adalah rangkaian ataupun topik yang saya akan bicarakan pada siang hari ini. Jadi sebagaimana yang kita sudah ketahui bahwa apa sih yang dimaksud dengan puasa Ramadan itu adalah adalah perubahan daripada perubahan pola makan dari yang sebiasanya. Yaitu sebenarnya bahwa puasa Ramadan itu biasanya kita bisa anggap bahwa ini merupakan bagian daripada yang kita sebut sebagai intermittent fasting. Mungkin banyak dari kita belakangan ini ngelihat bahwa intermittent fasting merupakan salah satu metode yang akhir-akhir ini sangat naik daun, menggantikan mungkin kalau dulu-dulu kita dengar adalah keto diet dan sekalian dan lain-lain, tapi belakangan ini intermittent fasting itu menurut saya cukup banyak peminatnya dan cukup banyak yang melakukan intermittent fasting. Puasa Ramadan secara garis besar itu sebenarnya dalam hal
berpuasa selama 8, 10, sampai 12 jam, itu merupakan manifestasi dari gambaran yang secara fisiologi kita katakan sebagai intermittent fasting. Yaitu bahwa di mana tapi ada perubahan, tapi perbedaan intermittent fasting yang biasa dengan puasa Ramadan, yaitu bahwa terjadi perubahan pola makan normal, yang mana biasanya pola makan yang biasanya kita makan atau kita konsumsi lebih banyak pada siang hari, tapi itu berubah menjadi nocturnal eating atau konsumsi yang lebih biasa atau pattern makan normal yang terjadi pada malam hari. Sehingga bahwa karena Ramadan fasting itu merupakan bagian daripada intermittent fasting, maka kemudian akan terjadi proses fisiologi di tubuh kita yaitu deplesi dan replesi daripada glikogen yang dihasilkan dari hati. Dan kemudian biasanya pada saat puasa Ramadan, maka secara fisiologi yaitu bahwa pada sahur, setelah sahur atau setelah pada pagi hari biasanya masih menggunakan karbohidrat sebagai sumber energi utama. Tapi pada saat mulai mendekati iftar atau mendekati buka puasa, maka itu biasanya penggunaan daripada karbohidrat sebagai sumber daripada energi itu berubah menjadi lipid. Dan juga bahwa kita katakan bahwa pada Ramadan fasting itu juga terjadi perubahan daripada pola tidur, kemudian pola aktivitas, dan sehingga terjadi berbagai perubahan-perubahan tubuh kita yang ada yang bermanifestasi sebagai hal yang baik, namun ada juga yang bisa menimbulkan keluhan lebih lanjut. Namun yang harus kita ingat bahwa apabila kita melakukan puasa itu beberapa hari, seperti misalnya secara keagamaan kadang-kadang kita melakukan puasa Senin Kamis ataupun melakukan puasa pada hari-hari tertentu, itu kadang-kadang tidak mempunyai efek yang sama seperti kita melakukan puasa Ramadan yang berlangsung untuk cukup jangka panjang. Jadi dikatakan bahwa posisi puasa sendiri apapun itu ada mempunyai beberapa pro dan kontra. Yaitu pro-nya itu adalah bahwa dikatakan bahwa pada puasa, pada orang-orang yang melakukan puasa, maka itu dapat menghambat beberapa perkembangan daripada penyakit kronis dan penyakit inflamatori atau penyakit inflamasi. Dan juga ada berbagai data yang menunjukkan walaupun secara tidak langsung bahwa pada populasi yang rajin melakukan puasa atau melakukan puasa sebagai pattern atau pola hidupnya, maka terjadi atau ditemukan umur populasi itu yang lebih panjang. Penelitian ini terutama itu dilakukan di daerah Okinawa, di mana ditemukan bahwa pada populasi di Okinawa itu biasanya berumur kurang lebih sekitar 80-85 tahun. Sedangkan sebagai kontra juga dikatakan akibat daripada perubahan puasa terutama adalah puasa yang Ramadan, maka ditemukan ada perubahan daripada pola tidur sehingga bisa terjadi fluktuasi daripada mood, berat, dan berbagai perubahan lainnya. Ini adalah kumpulan daripada beberapa penelitian yang melihat adalah pro dan kontra daripada Ramadan fasting. Dan kita lihat bahwa populasi yang dilakukan itu penelitian ini cukup besar, yaitu bahwa dari berbagai penelitian atau kurang lebih 13 penelitian ini, maka kita temukan bahwa ada beberapa yang memberikan gambaran bahwa sebenarnya puasa Ramadan itu tidak menimbulkan efek yang buruk atau tidak menimbulkan atau bahkan menimbulkan efek yang sama saja dengan puasa tidak berpuasa. Dan namun memang ada beberapa kasus yang juga menemukan bahwa terjadi peningkatan daripada kondisi gangguan daripada asam lambung. Yaitu bahwa di mana penelitian yang cukup besar dengan 900 orang ini, yaitu tapi ini kita harus ingat bahwa ini adalah healthy fasting adult, jadi orang yang memang pada dasarnya tidak mempunyai underlying daripada penyakit lambung, bahwa sebenarnya kejadian daripada berpuasa itu tidak meningkatkan kejadian keluhan-keluhan gastrointestinal yang ditemukan pada populasi tersebut. Sedangkan pada pasien dengan peptic ulcer disease, yaitu di sini yang 516, juga ditemukan bahwa pada penelitian ini juga tidak meningkatkan kejadian peptic ulcer-nya itu menjadi kambuh. Meskipun pada beberapa penelitian lain memang menemukan bahwa ada beberapa yang memang kejadian daripada peptic ulcer itu akan makin meningkat. Dan kemudian juga ada yang mengatakan bahwa secara keseluruhan daripada pasien-pasien yang melakukan puasa, maka biasanya terjadi keluhan-keluhan daripada saluran cerna. Jadi apa sih sebenarnya yang kita temukan bahwa dari kontra ataupun itu bahwa sebenarnya pada pasien berpuasa maka biasanya itu akan terjadi peningkatan daripada insiden gastritis ataupun peptic ulcer disease, dan kemudian biasanya itu dikaitkan dengan karena peningkatan daripada kadar asam lambung pada kondisi lambung yang kosong. Oleh karena itu jika kita ketahui bahwa sebagian besar daripada
peningkatan daripada kejadian-kejadian tidak diinginkan daripada puasa itu sendiri adalah peningkatan asam lambung, maka manajemennya itu adalah terutama adalah bagaimana untuk menjaga asam lambung pada populasi atau pada pasien tersebut untuk tetap dalam level yang cukup baik sehingga tidak mengganggu ibadah ataupun mengganggu puasa yang sedang dijalankan. Jadi dari penelitian ini kita bisa melihat bahwa pada populasi yang berpuasa maka terjadi peningkatan daripada asiditas ataupun keasaman lambung, yaitu di mana pada siang hari yaitu peningkatan daripada asiditas itu sekitar 122% daripada normal. Sehingga pada malam karena kita ingat bahwa ini akan terjadi nocturnal eating pattern, yaitu maka peningkatan asam lambung itu hanya berkisar sekitar 25%. Yaitu bahwa oleh karena terjadinya peningkatan daripada asam lambung pada siang hari ini, maka dia anggap bahwa jika kita tidak bisa menjaga peningkatan daripada asam lambung, maka bisa saja itu mengganggu ibadah ataupun puasa yang sedang dijalankan. Karena kita tahu bahwa pada majority daripada pasien yang terjadi dengan reflux disease ataupun yang kita sebut sebagai GERD, maka itu biasanya akibat daripada prolonged exposure atau paparan jangka panjang daripada distal oesophagus terhadap ada asam lambung dan kemudian pepsin. Ini sedikit kita bicarakan mengenai GERD, yaitu bahwa kalau kita kenal bahwa GERD untuk definisi berdasarkan klasifikasi daripada Montreal, yaitu bahwa sebenarnya GERD itu adalah suatu keluhan. Jadi pada saat kita menegakkan diagnosis GERD itu bukan berdasarkan pemeriksaan tertentu, tapi sebenarnya berdasarkan condition atau keluhan di mana ada keluhan yang dikeluhkan oleh penderitanya. Keluhan itu bisa berupa esophageal syndrome, yaitu misalnya ada rasa typical reflux atau merasa panas di tenggorokan, di dada atau heartburn, terus kemudian ada pun misalnya ini adalah komplikasi ataupun keluhan-keluhan yang kita sebut extraesophageal syndrome daripada GERD, yaitu bisa berupa batuk panjang, LPR atau laryngopharyngitis, terus kemudian bahkan asma dan dental erosion ini juga biasa dikaitkan sebagai keluhan-keluhan daripada GERD. Jadi ini berdasarkan populasi di Asia tahun 2003 ditemukan bahwa sebenarnya adalah keluhan GERD yang paling utama adalah acid regurgitation. Sedangkan yang atipikal yang cukup banyak yang mungkin bisa sampai ke tempat praktek kita dan pasiennya itu mungkin sudah dari berbagai dokter, dari segala dokter, itu adalah non-cardiac chest pain. Yaitu bahwa kita lihat kalau atipikal itu non-cardiac chest pain itu mencapai 14,5%, sehingga pasien kadang-kadang sudah bolak-balik ke dokter jantung dan dikatakan tidak ada apa-apa, akhirnya ke gastroenterolog ataupun ke teman sejawat penyakit dalam, dan di situ ditemukan bahwa pada pasien ini sebenarnya adalah GERD dengan gambaran klinis adalah non-cardiac chest pain. Sedangkan kalau kita lihat bahwa pada diagnosis pada tahun 2018, diagnosis daripada GERD itu dibuat lebih objektif ataupun berdasarkan keterangan Montreal yang sifatnya lebih subjektif, itu dibuat satu konsensus lain yang berdasarkan tahun 2018, di mana untuk menegakkan diagnosis GERD untuk sebagai suatu tool dari yang secara objektif, maka itu berdasarkan pemeriksaan yang lebih lanjut, yang misalnya pH manometri dan sebagainya, dan dikatakan bahwa jika terjadi lebih daripada reflux episode dalam 24 jam, maka itu sudah terjadi kondisi yang kita sebut GERD. Namun kita lihat bahwa sebenarnya untuk menegakkan diagnosis GERD berdasarkan konsensus ini, maka masih sangat banyak keterbatasan, karena tidak bisa kita lakukan aplikasi untuk di praktek sehari-hari. Sehingga cara diagnosis dengan konsensus ini mungkin cuma bisa kita lakukan pada center-center tertentu, terutama yang mempunyai pH metri. Baik. Jadi ini kita lihat adalah diagnostic tool yang biasa kita lakukan untuk populasi dengan GERD, yaitu yang paling sederhana adalah dengan GERD questionnaire yang telah dikembangkan daripada tim AstraZeneca dan farmasi sejak beberapa tahun yang lalu. Kemudian kita bisa melakukan ada PPI test, dan kemudian untuk pemeriksaan yang lebih lanjut itu bisa kita lakukan dengan endoskopi, biopsi, dan pH metri dan impedans. Yaitu bahwa kita lihat ini adalah konsensus nasional daripada PGI mengenai GERD 2013-2014 yang merupakan revisi dari konsensus 2004. Yaitu bahwa di mana kita pada pasien dengan populasi terduga GERD, maka yang pertama yang kita lakukan itu adalah memberikan adalah GERD-Q,
yaitu bahwa kita lihat GERQ itu adalah dulu kita selalu dalam lembar kertas, namun sekarang sudah dikembangkan oleh teman-teman dari farmasi, yaitu bahwa GERQ itu adalah sudah aplikasinya sudah tersedia yang bisa diunduh atau di-download dari Google Play ataupun application store, sehingga sangat memudahkan baik untuk sebagai praktisi yang dokternya ataupun pasiennya sendiri, yaitu karena pasien pun dapat mengunduh GERQ ini. Dan kemudian jika menemukan bahwa pada GERQ itu ditemukan nilai skornya itu adalah lebih dari 7, maka dianggap bahwa itu adalah kemungkinannya GERD, maka pasien tersebut itu bisa mencari pertolongan lebih lanjut baik ke teman sejawat spesialis penyakit dalam ataupun mungkin ke subspesialis. Sedangkan jika dikatakan bahwa pada saat pasien itu kemudian terjadi sudah dikonfirm bahwa itu adalah kemungkinan besar GERD, maka kita melihat lagi alarm simptomnya, yaitu ataupun tanda-tanda yang menunjukkan apakah pasien tersebut perlu dirujuk. Jika misalnya alarm simptomnya positif, maka pasien tersebut perlu dirujuk untuk melakukan endoskopi, di mana kita lihat bahwa berbagai yang harus sebagai bahan pertimbangan kita untuk menentukan apakah pasien tersebut perlu endoskopi apa enggak, yaitu bahwa kita lihat apakah pada seseorang itu terjadi disfagi atau odinofagi. Terus kemudian apakah telah terjadi penurunan berat badan lebih dari 5%. Kemudian kita harus ingat jika terjadi adalah perdarahan atau anemia, maka itu juga merupakan hal yang harus kita pertimbangkan untuk dilakukan endoskopi. Terus kemudian melihat komplikasi ataupun mungkin efek lanjutan daripada GERD, yaitu misalnya sudah terjadi struktur, ulkus, ataupun untuk screening daripada Barrett esophagus, maka itu diperlukan endoskopi. Dan juga yang tidak boleh kita lupakan, yaitu adalah pasien-pasien sebelum prosedur bedah untuk bedah gastrik, bariatrik, atau apa, itu harus endoskopi. Dan kemudian juga jika mempunyai riwayat keluarga dengan kanker ataupun saluran cerna, ataupun terutama lambung dan esophagus, maka pasien tersebut jika mempunyai keluhan, maka sebaiknya dilakukan endoskopi. Sedangkan pada saat misalnya alarm simptom ini tidak ditemukan atau negatif, maka kita bisa melanjutkan dengan melakukan PPI test. Yang kita maksudkan dengan PPI test adalah pemberian PPI dengan dosis tinggi selama 1-2 minggu. Jadi biasanya jika ditemukan perbaikan, maka itu dianggap bahwa pasien tersebut adalah positif daripada GERD. Namun beberapa penelitian akhir-akhir ini mulai melakukan perhitungan terhadap sensitivitas dan spesifitas daripada PPI test, di mana ditemukan bahwa pada PPI test terhadap kasus GERD, maka PPI test ini bersifat sensitif, namun tidak spesifik. Oleh karena misalnya pada pasien tersebut juga terjadi ditemukan ada peptic ulcer ataupun gastritis, maka pada saat diberikan PPI test juga akan terjadi perbaikan 30-50%. Sehingga sekali lagi dikatakan bahwa PPI test itu adalah terhadap GERD itu bersifat sensitif namun tidak spesifik. Namun jika ditemukan bahwa ternyata dengan PPI test tersebut dengan keluhan GERD itu tetap perbaikan, maka terapi GERD itu diberikan selama 8 minggu. Sedangkan jika pada pasien ini dilakukan adalah rujukan, maka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu mengenai pemeriksaan endoskopi dan kemudian pemeriksaan lanjutan lainnya. Yang harus kita ingat yaitu bahwa diagnosis GERD itu sebenarnya adalah bukan diagnosis endoskopi. Jadi diagnosis GERD berdasarkan kriteria yang sudah kita sebut sebelumnya itu adalah berdasarkan diagnosis berdasarkan keluhan sebagaimana di kriteria Montreal. Jadi pada saat kita lakukan endoskopi, maka yang kita berikan diagnosisnya itu adalah NERD, itu adalah non-esophagitis refluxitis, yaitu bahwa di mana sebenarnya pada pasien tersebut tidak ditemukan adanya esophagitis, kemudian pada kondisi ditemukan esophagitis refluxitis, maka kita bisa mengatakan bahwa itu sebenarnya esophagitis grade A, grade B, grade C, atau grade D berdasarkan pemeriksaan daripada endoskopinya. Yang harus kita ingat adalah bahwa hampir tidak mungkin kita bisa menegakkan diagnosis atau beratnya GERD itu berdasarkan hanya keluhan saja. Jadi biasanya bisa saja keluhan orang tersebut itu lebih tinggi, tapi pada saat kita lakukan endoskopi, kita temukan, oh ini nggak apa-apa. Ataupun bisa saja kita temukan bahwa orang ini ternyata tidak ada keluhan, tapi berdasarkan pemeriksaan kita temukan, oh ternyata esophagitisnya itu adalah sudah grade A, sudah grade D, atau sudah grade C. Keluhan GERD itu mempunyai berbagai determinan atau potensial determinan yang menentukan keluhan dari seseorang. Yaitu bahwa pertama, seberapa sering sebenarnya terjadi reflux episode. Otomatis pada pasien yang terjadi reflux episode lebih sering, biasanya keluhannya lebih tinggi.
Terus kemudian yang harus kita ingat adalah seberapa jauh daripada refluksatnya itu ke atas, ke osefagus. Akan terjadi perubahan keluhan apabila refluksatnya itu cuma sampai ke distal osefagus, dan kemudian jika dia sampai ke medial ataupun sampai proximal osefagus, yang kadang-kadang jika pasien datang ke kita bilangnya adalah seperti rasa tercekek di tenggorokan. Kemudian kita akan melihat bahwa kandungan daripada refluksatnya sendiri, jika kandungan refluksat itu sangat asam, meskipun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan refluksat yang lebih basah, tapi akan memberikan keluhan lebih tinggi. Dan kemudian yang dua faktor yang di bawah ini yang sekarang mulai naik daun, yaitu adalah hipersensitivitas daripada osefagus. Jadi hipersensitivitas daripada osefagus setiap orang itu berbeda. Jadi kadang-kadang misalnya orang yang sensitif, sedikit saja ada refluksat, maka keluhannya akan lebih tinggi. Sedangkan orang yang misalnya kita sebut lebih tidak sensitif, maka meskipun itu refluksatnya mungkin sudah sampai ke proximal osefagus, tapi mungkin dia bilang, oh nggak apa-apa, keluhannya nggak apa-apa. Jadi ini berperan dalam esophageal hypersensitivitis dan cognitive hypervigilance ataupun kepekaan terhadap situasi yang terjadi di badan seseorang, ini juga akan menentukan keluhan daripada seorang penderita dari GERD. Kita sampai pada manajemen daripada GERD, penata laksanaannya terutama. Jadi meskipun kita mengingat sekali lagi bahwa pada kondisi bulan puasa ini ada pro dan kontra terhadap melakukan puasa terhadap pada populasi dengan GERD, namun yang paling penting adalah penata laksanaannya. Jadi meskipun terjadi keluhan daripada asam lambung, namun misalnya bisa dilakukan manajemen yang baik, maka mudah-mudahan dan diharapkan bahwa puasa tetap bisa berjalan dengan baik. Yaitu bahwa manajemen daripada GERD itu bukan cuma obat-obatan, tapi kita harus mulai dari lifestyle modification, terus kemudian baru kita bicara soal obat-obatan, dan kemudian ada surgical therapy dan endoscopic therapy. Jadi otomatis tujuannya adalah apapun ini tujuannya itu adalah menghilangkan keluhan. Pertama adalah menghilangkan keluhan, dan kemudian kedua, jika misalnya keluhan bisa dihilangkan, harapannya itu adalah bahwa bisa terjadi tidak terjadi komplikasi lebih lanjut, dengan artinya ada terjadi perbaikan daripada mukosa osefagus. Ini adalah manajemen GERD untuk yang jangka panjang, yaitu bahwa di sini bahwa tujuannya adalah supaya juga menghindari hingga tidak terjadi proses pembedahan yang seperti itu. Yaitu bahwa pertama kita mulai dari pola makan. Yaitu bahwa pola makan itu sangat berperan penting terhadap kejadian daripada GERD, di mana bahwa ada makanan-makanan tertentu yang bisa menurunkan atau meregangkan relaksasi daripada sphincter sehingga memudahkan terjadi pada GERD. Dan kemudian ada juga makanan yang bisa meningkatkan iritasi daripada mukosa, terutama yang bersifat asam. Sedangkan untuk intervention daripada behavioral itu adalah pertama adalah penurunan berat badan, itu akan mengurangkan kejadian daripada GERD, dan kemudian henti merokok. Untungnya untuk puasa juga tidak boleh merokok, jadi ini adalah 1 poin lebih. Dan kemudian pada saat posisi tidur itu diharapkan bahwa peningkatan daripada kepala ataupun mulai dari punggung sebenarnya itu kira-kira sekitar 30-40 derajat, dan yang paling penting itu adalah menghindari tidur sesudah makan. Ini biasanya yang harus selalu kita sampaikan pada pasien-pasien GERD kita, itu adalah setelah sahur nggak boleh tiduran lagi. Karena ada kebiasaan dulu-dulu adalah sering ditemukan bahwa setelah sahur tidur lagi. Jadi kalaupun mau tidur setelah sahur itu biasanya 2-3 jam setelahnya. Jadi setelah sahur nggak boleh tidur. Karena kalau misalnya setelah sahur tidur, otomatis resiko untuk terjadinya GERD lebih tinggi. Sedangkan ini tadi sudah, terus kemudian kita lihat therapeutic approach-nya, terutama adalah GERD yang pada malam hari, yaitu bahwa diberikan dosis terpisah dari PPI-nya, dan satu diberikan itu adalah sebelum makan malam, sebelum makan pagi, dan kemudian jika diperlukan maka kita bisa memberikan terapi-terapi lain seperti adalah kombinasi dengan H2 reseptor antagonis sebagai penambahan terhadap terapi PPI yang sudah diberikan. Sedangkan ini adalah pada yang refractory GERD yang misalnya sudah diberikan PPI tapi masih terjadi keluhan yang terus-menerus, maka biasanya adalah pemberian daripada H2 reseptor antagonis bagaimana yang disebut tadi. Tapi kalau misalnya terjadi positif atau mild acid reflux, maka juga harus dipikirkan adalah penggunaan beberapa obat-obatan seperti adalah yang untuk menurunkan daripada tonus daripada lower esophageal, terus kemudian juga pilihan adalah terapi surgery atau
funduplikasi. Namun jika terjadi ternyata sebenarnya pasien itu bukan GERD, tapi ternyata keluhannya itu menyerupai GERD, mungkin perlu dipikirkan pemberian daripada pain modulator atau tricyclic atau SSRI. Dalam hal ini mungkin adalah osefagitis daripada sensitivitasnya itu yang sangat tinggi, meskipun keluhan pada saat pemeriksaan lanjutan tidak ditemukan episode reflux yang cukup bermakna. Ini adalah efektivitas daripada beberapa terapi obat-obatan yang tersedia hingga saat ini terhadap penataksana GERD. Ini berdasarkan konsensus nasional masih yang 2014, yaitu bahwa dikatakan bahwa PPI sebenarnya itu adalah dianggap superior terhadap daripada pengobatan lain, baik dalam hal mengurangi keluhan, terus kemudian dalam memperbaiki lesi yang mungkin terjadi di osefagus untuk mencegah terjadi komplikasi lanjutan seperti struktur ataupun terjadi baret yang seperti itu, dan juga untuk mencegah terjadinya pengulangan daripada keluhan. Dianggap bahwa PPI itu sepadan dengan tindakan bedah funduplikasi dalam hal pengobatan GERD, namun kita harus ingat apa efek samping daripada tindakan bedah dan PPI. Jadi kalau kita lihat bahwa PPI itu sangat nyaman dalam pengertian sangat cukup efektif dan kemudian penggunaannya juga mudah, sehingga dikatakan bahwa PPI itu adalah merupakan terapi pilihan terapi untuk pengobatan GERD hingga saat ini. Tapi ada beberapa yang harus kita ingat pada saat kita memberikan PPI, yaitu bahwa kita harus melihat respon daripada pasien. Kita harus menilai respon pasien dengan tujuan bahwa kita bisa melepas penggunaan PPI pasien tersebut. Jadi sebisa mungkin walaupun pasiennya itu adalah GERD, kita usahakan adalah kita bisa melepas penggunaan PPI setelah 2 bulan. Kemudian pada saat misalnya setelah kita mau lepas PPI pada saat penggunaan 8 minggu atau 2 bulan dan tetap misalnya kita merasakan kesulitan atau pasien tetap ada keluhan, maka disarankan untuk memberikan PPI yang lebih ringan atau kalau bisa ada dengan dosis yang lebih ringan, atau kalau enggak terpaksa kita harus ganti dengan penggunaan obat-obat yang lebih ringan seperti H2 reseptor antagonis. Yang harus kita ingat bahwa kita tidak boleh menyetop PPI secara mendadak. Jadi nggak bisa misalnya pasiennya itu sudah baik, langsung misalnya dalam dosis dia minum sebelumnya anggaplah esomeprazol 2 kali 40 mg, terus kemudian pada saat dia bilang keluhannya sudah hilang, kita langsung stop sekaligus, stop. Itu nggak bisa, karena biasanya itu akan memberikan keluhan daripada rebound hyperacidity. Jadi biasanya misalnya dia udah terbiasa dengan 2 kali 40, mungkin kita turunkan 1 kali 40, terus selanjutnya kita turunkan 1 kali 20, setelah itu pada saat kita mau lepas PPI, kita ganti ke 2 H2 reseptor blockers. Dan kemudian jika misalnya ternyata pada saat kita melepas PPI itu ternyata tidak terjadi perbaikan, atau misalnya pada saat pemberian PPI itu perbaikan daripada keluhan itu sangat sedikit, mungkin kita harus menilai kembali atau mereview kembali terapi kita untuk melihat apakah mungkin masih ada sebab-sebab lain, mungkin pasiennya itu memerlukan tambahan obat lain, sekedar memberikan PPI saja. Dan kita harus ingat bahwa beberapa obat-obatan itu mungkin dapat meningkatkan atau eksaserbasi daripada GERD, yaitu bahwa kita harus ingat ini adalah obat-obat beberapa yang paling sering kita berikan adalah obat hipertensi. Jadi CCB, nitrat itu adalah sebenarnya itu bisa meningkatkan episode daripada GERD. Dalam pengertian karena CCB itu adalah bisa meningkatkan episode daripada reflux. Dan kemudian kita harus ingat juga obat-obat asma, theophylline, terus kemudian sedatif sendiri, yang misalnya kita nganjurkan pada pasien-pasien GERD yang kita berikan GERD dengan anxiety, mungkin kita berpikir untuk memberikan sedasi, tapi lebih baik kita memberikan itu adalah SSRI ataupun tricyclic. Sedangkan yang kita udah tahu dari dulu adalah penggunaan obat-obatan yang bisa menyebabkan peradangan daripada jaringan, seperti aspirin, NSAID, dan juga kita harus ingat bifosfonat. Bifosfonat harus diminum dengan cara yang benar. Jadi dari slide semua ini kita katakan bahwa sebenarnya adalah kunci daripada penata laksanaan yang efektif terhadap GERD itu adalah pengontrol daripada asam, atau adalah asamnya itu harus berhasil kita kontrol dari jangka panjang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa esomeprazol 40 mg itu menyediakan ada faster acid control dengan pH lebih daripada 4 pada hari pertama dibandingkan dengan PPI yang lain. Jadi pada saat pemberian PPI esomeprazol dianggap bahwa dia bekerja lebih cepat. Jadi hari pertama saja dia sudah bisa mencapai pH lebih daripada 4. Dan juga kemudian dia bisa pemberian daripada PPI 1 kali sehari pun itu juga bisa mengontrol kondisi asamnya itu lebih baik dibandingkan pemberian daripada omeprazol dalam hal penelitian yang ini. Sedangkan kalau kita lihat dari penelitian yang lain juga dikatakan bahwa esomeprazol juga lebih efektif dibandingkan pantoprazol dengan dalam hal mengontrol daripada asam dengan dosis yang misalnya kita berikan adalah
dengan dosis yang kita berikan itu adalah sekitar 20 mg yang dipadankan dengan pantoprazol 80 mg. Dan kemudian juga bahwa dikatakan bahwa emosopramol 40 mg 1 kali sehari saja itu dibandingkan dengan PPI lain yang sudah saat ini ada, maka itu bisa menekan daripada acid daripada pasien-pasien dengan GERD sehingga mengurangi keluhan daripada GERD. Dan juga bahwa dalam 24 jam maka time integrastik lebih dari PH4 itu pemberian daripada esomeprazol itu lebih panjang dibandingkan PPI jenis lainnya. Jadi sebagai take home message saya adalah bahwa ditemukan bahwa puasa selama Ramadan itu nampaknya mempunyai beberapa efek baik terhadap individu sehat, namun pada populasi dengan gangguan saluran cerna maka itu mungkin bisa meningkatkan beberapa risiko. Namun yang harus kita ingat yaitu bahwa GERD-Q dan PPI test dapat kita gunakan sebagai first step daripada diagnostic tool, dan kemudian kita harus ingat bahwa meskipun terjadi peningkatan daripada resiko, namun penggunaan daripada PPI yang sesuai sebagai drug of choice daripada terapi daripada GERD itu terutama dalam hal ini adalah esomeprazol itu bisa mengurangi keluhan-keluhan sehingga puasa itu tetap bisa dilakukan dengan baik. Mungkin itu saja. Terima kasih, Dr. Irfan. Saya kembalikan. Kita langsung saja dok ke pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Dr. Furkan Yusra. Selamat siang dokter. Izin bertanya, untuk pasien dengan dispepsia fungsional akibat anxiety yang terasa meningkat saat berpuasa, bagaimana dok cara penanggulangannya? Mungkin seperti itu maksudnya dok. Baik, kita langsung jawab ya. Terima kasih Dr. Furkan atas pertanyaannya. Ini memang dispepsia fungsional dengan anxiety itu sebenarnya kayak seperti new kids on the block untuk saat ini buat pasien-pasien GERD ya. Jadi ada kadang-kadang kita pakai term atau istilah adalah GERD anxiety. Jadi memang pada saat kita sebut ini adalah GERD anxiety, salah satu kadang-kadang yang seperti tadi kita sebut, kalau misalnya dokter ingat di slide saya tadi adalah kita sebutnya adalah esophagus hypersensitivity atau cognitive hypervigilance. Jadi adalah sensitifnya orang tersebut itu terhadap keluhan-keluhan di esophagus. Jadi kadang-kadang pada saat seperti ini misalnya kita lakukan endoskopi, yang kita temukan itu mungkin mungkin kita sebutnya ini sebenarnya NERD saja, jadi tidak ada esophagitis sebenarnya. Tapi kalau kita lihat keluhannya, misalnya kita pakai vas, berapa vasnya? Mungkin udah 7 sampai 8. Ya, jadi kadang-kadang kalau kasus-kasus yang seperti ini, biasanya yang kami lakukan itu adalah sebagai praktisi itu adalah encourage. Jadi saya selalu encourage pasien bahwa ini sebenarnya nggak apa-apa, jangan takut, puasa oke. Biasa kadang-kadang malah saya biasa bilangnya gini, puasa banyak yang bikin lebih baik Bu, kalau misal atau saya kebiasaan ibu-ibu pasien saya, puasa malah lebih baik karena pada saat anxiety itu mungkin karena secara psikis dia lebih tenang, secara kondisi mungkin beribadah dalam pengertian itu, jadi mindset-nya itu lebih baik. Jadi kadang-kadang mana pada pasien-pasien dispepsia fungsional itu sebenarnya malah pada saat puasa itu keluhan itu hampir nggak pernah ada. Jadi dan juga kadang-kadang kan kalau misalnya pada kondisi seperti itu dia merasa lebih tenang karena kita sudah encourage. Jadi pada prinsipnya sebenarnya pada dispepsia fungsional dengan anxiety ataupun yang kita sebut ada GERD anxiety itu sebenarnya adalah encourage atau lebih penting sebenarnya adalah menguatkan pasiennya, meyakinkan pasiennya bahwa dia nggak apa-apa. Kadang-kadang kita ngasih serep obat kalau misalnya ada keluhan diminum ya, tapi kadang-kadang bilangnya jangan sering-sering diminum. Biasa-bisa setelah puasa, setelah lebaran laporan nggak pernah diminum tuh obatnya. Jadi lebih ke arah mencari penyebab anxiety-nya sebenarnya. Karena kita sebutnya ini adalah dispepsia fungsional. Fungsional artinya tidak ada kelainan organik sebenarnya. Mungkin itu mungkin ya. Apa perlu diberikan PPI juga dok atau terapi simptomatik pada yang biasanya saya berikan terapi simptomatik tetap. Jadi PPI atau even mungkin cuma H2 reseptor antagonis kadang-kadang. Jadi mungkin kita kadang-kadang ngelihat kalau sudah ada obatnya pasiennya tenang, tapi begitu obatnya udah habis pasiennya udah mulai anxiety-nya muncul lagi. Jadi kita kasih aja, maka saya bilang kadang kita kasih backup obat, tapi dengan pesan-pesan kalau ada keluhan aja ya baru diminum dan ujung-ujungnya bisa jadi nggak diminum sama sekali. Baik. Oke, baik dokter, terima kasih jawabannya. Ini yang kedua ada dari Dr. Jane dok. Bagaimana pendapat dokter terkait pemberian sukralfat dan PPI untuk pasien GERD? Jadi dikombinasikan dok antara sukralfat.
Baik, jadi, terima kasih. Jadi, memang, kita harus akui bahwa walaupun kita anggap bahwa PPI itu adalah drug of choice daripada pasien-pasien dengan GERD, tapi kadang-kadang kita tidak bisa cuma memberikan, PPI saja. Jadi, memang, kondisi sukarafat dalam hal ini kita anggap bahwa sukarafat itu seperti, mucosa protector. Itu, bisa diberikan sebagai kombinasi, pada pasien-pasien dengan GERD. Atau mungkin lebih baik diberikan seperti domperidon begitu dok, atau tocoperamid Kalau dibandingkan berapa? Jadi kalau kita berikan domperidon atau metoclopramid yang kita harapkan itu adalah efek prokinetiknya. Jadi, biasanya, kita harus lihat, sebenarnya keluhan, GERD pada pasien ini yang mana lebih dominan. Kalau misalnya keluhan dominannya itu adalah rasa penuh, rasa nggak bisa turun, jadi odinofagi seperti itu, biasanya kita combine dengan prokinetik. Tapi kalau keluhannya itu buat pasien saya itu ada rasa kecekek, rasa asam di tenggorokan, misalnya rasanya seperti kebakar, heartburn-nya itu biasanya saya biasa kombinasi dengan sucralfate. Baik. Terima kasih dok. Ya, selanjutnya tadi dari Dr. James, selanjutnya dari Dr. Agnia Amalia. Siang dok, izin bertanya, apakah ada hubungannya antara puasa dengan peningkatan resiko GERD dokter? Makin puasa, makin kambuh GERD-nya gitu dok. Iya, baik. Jadi, secara, penelitian yang tadi kita lihat dari 13 penelitian, memang ada saja yang mengatakan bahwa puasa itu meningkatkan keluhan. Tapi juga memang ada saja yang mengatakan bahwa seperti tadi yang pertanyaan nomor 1 yang dispepsia fungsional kadang-kadang malah enggak. Jadi, memang, secara penelitian, secara, istilah meta analisis itu belum ada yang mengatakan bahwa puasa itu bisa meningkatkan resiko GERD. Walaupun penelitian kecil, menyatakan bahwa memang ada insiden yang seperti itu. Jadi memang mungkin, pertanyaan yang lebih baik adalah bagaimana kalau misalnya pada pasien-pasien GERD itu puasa. Jadi manajemennya, seperti topik yang kita diberikan, dari pihak Dokuiti AstraZeneca hari ini ya Dok. Menurut saya, itu mungkin lebih penting kalaupun terjadi peningkatan resiko GERD atau terjadi GERD-nya, bagaimana penata laksanaannya. Karena tidak ada yang benar-benar istilahnya black and white, ini ya, ini enggak. Jadi itu tergantung dengan, banyak faktor. Jadi GERD itu sangat tergantung dengan banyak faktor risiko lainnya. Misalnya pada saat puasa, buka puasa makannya apa, habis makan tidur langsung apa enggak, terus kemudian, makannya pada saat buka puasa itu makannya langsung banyak apa enggak. Itu semua yang seperti tadi bahwa GERD itu sebenarnya mempunyai banyak potensial determinan. Jadi GERD itu bukan cuma sekedar acid, tapi yang hal-hal tadi yang mungkin sudah kita bahas juga ya Dokter Ivan ya. Ya. Jadi kalau misalnya tidak dilakukan endoskopi, kita nggak tahu anatomis pasien itu seperti apa dok ya. Tadi dokter bilang kalau pasien dengan lupus sebaiknya tidak melakukan puasa. Nah kalau misalnya pasiennya belum dengan endoskopi dok, apakah kita masih bisa menganjurkan ya udah puasa dulu aja nanti dilihat belakangan gimana? Saya sih, sangat encourage buat puasa ya Dok ya, karena, memang kan kadang-kadang kalau misalnya ulkus juga kita tahu bahwa ulkus itu akan ada keluhan kalau acid production-nya itu sangat tinggi. Tapi pada saat misalnya dengan puasa dia lebih cooling down dan dia lebih tenang dan kemudian acid production-nya itu lebih rendah, kadang-kadang juga kejadian ulkus kecuali misalnya pada pasien itu benar-benar baru kejadian bleeding ya Dok. Jadi misalnya baru kejadian ada melena atau ada hematemesis yang seperti itu, ya itu jangan dulu. Tapi misalnya kejadiannya mungkin ulcernya, peptic ulcernya itu mungkin historinya dulu 2 tahun lalu pernah gitu kan, misalnya seperti itu, ya saya sih tetap encourage buat pasiennya itu untuk lakukan tetap puasa, sambil tetap diobservasi dalam pengertian, ya banyak wanti-wantinya, banyak pesan-pesannya. Baik dokter, terima kasih dok. Nah ini pertanyaan juga yang paling sering dok dari Dr. Alfredo Bambang. PPI apa dok yang sebaiknya direkomendasikan untuk mengontrol GERD pada pasien yang sedang berpuasa? Mungkin banyak PPI, kira-kira PPI yang apa Baik, direkomendasikan dok? ini karena kita sponsor ya Dok. Baik, jadi, baik, iya, jadi, sebagai seorang dokter kita tahu, PPI mana yang paling sesuai dengan pasien kita. Satu sisi memang, kita melihat efektivitas daripada PPI tersebut sebagaimana tadi, pada, penelitian-penelitian yang sudah dimunculkan itu bahwa kita tahu bahwa golongan esomeprazol itu bisa mempertahankan pH lebih dari 4 itu, cukup panjang, tapi dan cukup panjang dan cepat. Jadi kalau kita mau kerjanya cepat, kita bisa, pilih adalah esomeprazol,
20 mili, 40 mili seperti itu. Tapi sebagai dokter kita juga punya pertimbangan bahwa padahal kita tahu bahwa PPI itu harus diberikan jangka panjang. Jadi banyak faktor-faktor lah yang harus kita pertimbangkan pada saat memberikan PPI kepada seorang pasien. Tapi data yang ada bahwa untuk mempertahankan pH lebih 4 cukup panjang dan cepat masa kerjanya dan cukup efektif, maka esomeprazol masih menjadi salah satu pilihan yang ada hingga saat ini. Kalau ininya dok, waktu makannya dok, yang paling bagusnya pada saat puasa, pada saat akan sahur atau waktu berbuka dok sebaiknya? Iya, jadi pada saat pasien itu diberikan 2 kali sehari, berarti otomatis jelas-jelas sebelum sahur, sebelum buka puasa, pada saat buka puasa. Tapi pada saat misalnya kita memberikan sudah dengan once daily, maka PPI yang bisa kita berikan itu tetap adalah dianjurkan adalah pada saat sahur. Jadi pada saat pagi hari, iya. Baik, terima kasih. Kita lanjut dok, di Dr. Eva Jempa Sulaiman, ya. Kapan dok GERD diterapi dengan Cisapride? Terima kasih Dr. Eva, senior saya. Baik, jadi GERD itu bisa diterapi dengan Cisapride. Sebagaimana kita tahu adalah Cisapride itu adalah prokinetik dok. Jadi memang pada saat menurut saya adalah pada pasien-pasien ini dengan keluhan misalnya odinofagi, seperti kesannya adalah makanan itu tidak bisa turun, rasanya penuh di tenggorokan, maka Cisapride menjadi ada tempat untuk pemberian Cisapride dikombinasikan dengan PPI. Mungkin begitu saja. Dr. Eva, gimana dok? Sudah jelas ya? Kemudian kita lanjut ke Dr. Irna Nur Karisma. Banyak dok pertanyaannya dok. Bagaimana menurut dokter mengenai pemberian tambahan probiotik dok pada pasien dengan GERD? Baik, terima kasih. Jadi probiotik sebagaimana yang sudah diketahui dengan pemberian yang tepat itu mempunyai banyak kegunaan, baik bukan saja pada kasus-kasus dengan IBD, pada kasus-kasus IBD ataupun inflammatory bowel disease, tapi juga berkembang penelitian-penelitian mengenai GERD bahwa mengenai penelitian probiotik, bahwa probiotik itu juga bisa memperbaiki dalam kondisi pada pasien Alzheimer, demensia, autis, dan bahkan gangguan-gangguan kardiovaskular. Terus terang untuk GERD sampai saat ini, takutnya saya kurang baca nih dok ya, tapi yang sampai saat ini sih probiotik dengan GERD secara langsung sih saya belum baca ya. Saya nggak tahu kalau Dr. Ivan misalnya ada data juga. Untuk PPI, untuk probiotik mungkin belum ya dok ya, belum masuk ke dalam. Iya. Tapi kalau maksudnya ini pertanyaannya apakah boleh ditambahkan? Kalau boleh ditambahkan boleh saja mungkin ya dok ya. Oh ditambahkan. Oh oke, baik. Terapi. Iya, cuma memang untuk sampai saat ini sih untuk pemberiannya itu adalah belum termasuk guideline sih dok. Untuk pemberian probiotik pada pasien GERD tidak sama seperti misalnya pada pasien-pasien IBD, inflammatory bowel disease, itu probiotik udah termasuk probiotik gitu ya. Tapi kalau buat untuk GERD, untuk algoritma yang saat ini ada, probiotik memang belum ada tempat sih. Cuma ya tergantung keluhan pasien, mungkin kalau keluhan pasiennya banyak kembung-kembungnya juga, atau misalnya ada gangguan bawel, ya mungkin bisa saja diberikan probiotik juga. Baik dok. Kita lanjut ke Dr. Rita Rahmalia dan Dr. Kristo Darius Duneditya. Siang dok, bagaimana pemberian PPI jangka panjang pada pasien lanjut usia dok yang ingin puasa? Dan apakah ada resiko osteoporosis? Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Rita, Dr. Kristo, ini pertanyaan yang sangat baik. Ya, jadi PPI jangka panjang memang kita berikan banyak ditemukan itu ada pada pasien usia lanjut, terus kemudian pada pasien-pasien dengan polifarmasi. Polifarmasi itu dalam pengertian misalnya pada pasien harus menggunakan double antiplatelet jangka panjang, jadi pasien-pasien jantung yang seperti itu. Osteoporosis dalam hal ini memang banyak review yang mengatakan bahwa PPI itu salah satu faktor yang berperan terhadap kejadian osteoporosis pada elderly, oleh karena dianggap bahwa PPI itu menghambat absorpsi kalsium daripada gaster, absorpsi kalsium dari saluran cerna. Namun kalau kita lihat review yang terakhir dari European Gastro yang 2019, di situ ada do and don'ts untuk PPI juga, di sana terbukti bahwa
PPI terhadap kejadian osteoporosis tidak secara signifikan. Jadi resiko untuk osteoporosis terhadap pasien usia tua oleh karena in case cuma karena PPI-nya saja. Jadi osteoporosis pada orang tua itu juga bisa terjadi karena banyak faktor, misalnya memang karena konsumsi kalsiumnya sudah berkurang, yang seperti itu. Jadi bukan per se hanya karena PPI-nya saja. Jadi untuk jangka panjang pada pasien yang mau melakukan puasa dan orang tua, pemberian PPI tetap bisa diindikasikan, bisa diberikan. Penelitian paling lama dengan pemberian PPI jangka panjang itu ada penelitian dengan, kalau saya nggak salah ingat, dengan esomeprazole juga, itu ada penelitian yang hingga pemberian 10 sampai 15 tahun rutin. Dan itu pada kasus-kasus yang seperti itu juga tidak ditemukan insiden bahwa secara tunggal PPI sebagai penyebab osteoporosis, tidak. Dokter, masih bisa digunakan jangka panjang ya, Bisa. Dok, ya. Cuma memang kita harus melihat pasien per pasien, Dok, ya, untuk pemberian seperti ini. Oke, Dok, ini mungkin masih banyak, Dok, cuman ini mungkin pertanyaan yang terakhir, Dok, ya, dari Dokter Jaya Sukandar. Mohon izin bertanya, Dokter Mela, untuk pencegahan GERD pada masa puasa, maka jenis makanan seperti apa yang harus dihindari dan bagaimana tips edukasinya, Dok? Terima kasih. Baik. Terima kasih dokter. Jadi sebagaimana tadi mungkin saya sebutin secara cepat tadi bahwa beberapa makanan memang meningkatkan risiko terjadi GERD. Jadi kita tahu bahwa makanan yang bisa menyebabkan iritasi dalam pengertian makanan yang bersifat asam, pedas, terus kemudian tetap kita anggap kopi untuk GERD, kopi tetap dianggap sebagai faktor risiko, maka makanan-makanan seperti itu harus dihindari. Dan kemudian tipsnya adalah yang tadi adalah pada saat buka puasa mungkin dimulai dengan makan yang lebih sederhana, jadi lebih sedikit, jadi jangan langsung makan cepat-cepat. Terus kemudian yang kedua itu adalah makannya itu juga harus pelan-pelan, jangan langsung makan cepat banget. Dan kemudian yang paling penting adalah habis makan tetap harus diingat dalam 2-3 jam itu tetap harus posisi duduk atau jalan. Jadi habis makan nggak boleh langsung tiduran, terutama adalah kalau malam kan biasanya habis buka puasa masih banyak aktivitas. Tapi yang paling sering itu yang setelah sahur tuh. Kadang-kadang setelah sahur ngantuk tidur. Nah, itu yang biasanya meningkatkan insiden daripada GERD. Iya. Paling habis sahur sholat subuh dulu langsung tidur ya. Iya, nggak sampai 1 jam. Baik, ini dari Dokter Aditya Hutomo. Lanjut lagi, Dok, sepertinya masih boleh. Boleh, Dok. Karena tadi sudah disebutkan tadi, apakah ada tempat untuk pemberian prokinetik yang sedang mendapatkan terapi PPI, Dok, jika masih ada keluhan seperti mual dan perasaan penuh pada perut? Jadi seperti yang tadi sudah kita sebutkan, jadi memang kalau misalnya ada rasa penuh yang seperti itu, prokinetik masih ada tempatnya. Masih ada tempatnya. Iya. Nah, saya mau tanya, Dok, kalau dokter nih, Dok, kalau dokter ini pertanyaan dari saya, Dok, kalau dokter sendiri untuk PPI untuk pasien dengan GERD, dokter kira-kira cukup percaya diri nggak, Dok, dengan hanya PPI saja terapinya? Baik, Dok. Yang susah, Dok. Jadi biasanya keluhannya, Dok, kalau misalnya keluhannya itu cuma acid saja, maksudnya rasa terbakar, rasa perih atau apa, PPI saja itu biasanya bisa. Tapi terus terang memang saya selalu kasih kombinasi, Dok. Secara guideline memang dikatakan memang PPI saja, Dok, ya, 1 sampai 2 kali, Dok. Iya. Cuman prakteknya sehari-hari sepertinya agak sulit untuk kita hanya monoterapi saja, Dok, ya. Benar, dan satu juga mungkin yang buat kita sebagai bahan pertimbangan, mungkin kalau dokter perhatikan kalau pasien-pasien dispepsi mungkin karena ini awareness masyarakat sudah sangat tinggi ya dispepsi, GERD, itu pasien bisa datang tuh dengan kita, "Dok, saya GERD nih, Dok, saya sudah minum," dia sebut, anggaplah kita sebut, "saya sudah minum omeprazole," gini. Nggak mungkin kan habis dia sudah ngomong bilang dia sudah minum omeprazole, terus dokter kasih lagi PPI lagi kan, Dok. Benar. Kadang-kadang di praktek itu yang datang itu sudah bawa obat macam-macam, Dok, ya. Setuju, benar. Apalagi kalau dokter ya, Dok, ya, dokter konsultan pasti sudah ke dokter penyakit dalam dulu. Oke, Dok, kita mungkin masih ada waktu sedikit lagi, Dok. Kalau misalnya, Dok, kapan dilakukan endoskopi, Dok, jika
pasiennya sudah kita terapi 8 minggu itu tidak ada perubahan. Apakah kita sebaiknya langsung endoskopi atau kita menunggu beberapa minggu ke depan? Jadi terima kasih dok. Jadi indikasi endoskopi adalah memang tetap diberikan adalah jika pada pasien dengan terapi standar itu tidak terdapat perubahan. Jadi biasanya kalau misalnya pasien tersebut setelah dengan terapi 8 minggu itu 8 minggu berarti 2 bulan ya dok, tidak ada perubahan, itu indikasi endoskopi dok. Baik. Berarti 2 bulan langsung endoskopi ya dok ya? Iya dok. Kalau tidak ada perubahan ya. Iya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dok dari Dr. Wilda Masyenti. Siang dok, izin bertanya, saya Dr. Wilda, apakah PPI langsung 1 kali 30 mg ya maksudnya ya, dan antidepresan seperti Brexidin efektif mencegah GERD? Mencegah ya pertanyaannya. Terima kasih Dr. Wida. Jadi kita harus lihat. Jadi pada saat kita memberikan Clinidium bromide, ya jadi sebagai kombinasi sebenarnya kalau kita baca guideline itu adalah Clinidium bromide itu tidak ada satupun yang memasukkan Clinidium bromide dalam terapi daripada GERD. Jadi kalau misalnya kita memberikan anti anxiety biasanya yang dianjurkan itu adalah pemberian daripada SSRI ataupun tricyclic. Jadi memang Clinidium bromide itu lebih karena kebiasaan. Jadi pattern daripada pola praktek kebiasaan kita lah istilah seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya apakah pemberian daripada PPI dalam hal ini yang dipilih adalah lansoprazol 30 mg plus Clinidium bromide itu bisa mencegah GERD, menurut saya tidak. Jadi karena sebenarnya GERD-nya itu adalah efek daripada PPI-nya saja. Clinidium bromide dalam hal ini adalah efek nyaman, efek tidak nyeri yang seperti itu. Jadi mungkin harus hati-hati dengan pemberian Clinidium bromide, bukan tidak boleh dari saya, cuma kita harus tahu bahwa Clinidium bromide punya efek juga bisa bikin konstipasi dan lain-lain yang akan bisa membuat pasien itu menjadi tidak nyaman karena keluhan akibat konstipasi misalnya makin kembung, perutnya penuh yang seperti itu. Jadi itu mungkin sebagai bahan pertimbangan. Baik dokter. Ada lagi pertanyaan dok dari Dr. Kristo lagi nih dok. Dokter ingin bertanya, pemakaian jangka panjang PPI meningkatkan resiko kanker. Padahal kalau penyakit gastro, obat yang digunakan jangka panjang. Baik. Obat pasti digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Iya. Advice-nya baiknya bagaimana dok? Baik, terima kasih Dr. Kristo. Jadi kalau kita bicara soal risiko kanker, kalau saya tidak salah menangkap maksud pertanyaan Dr. Kristo ini adalah berarti akibat pemberian daripada PPI itu adalah terjadinya alklohidrat ataupun kondisi daripada gastro yang alkali sehingga bisa meningkatkan risiko terjadi kanker daripada gastrik dan lain-lain yang seperti itu. Jadi memang disinilah sebenarnya kejelian daripada dan kemudian sense daripada seorang dokter di mana pemberian PPI itu maka tadi dikatakan bahwa kalau kita melihat tidak ada efek atau efeknya tidak terlalu bagus, kita jangan berikan terus gitu. Jadi kita harus mencari penyebab lain. Sebenarnya apabila kita mau melihat apakah sebenarnya ini adalah kondisi acid atau ini memang sudah kondisi basa, sebenarnya kita mempunyai alat pH metri. pH metri itu sebenarnya kita bisa lakukan, cuma memang pH metri itu masih tidak istilahnya tidak applicable secara umum, tidak semua tempat punya. Tapi dengan pH metri itu sebenarnya sangat bisa membantu apakah kondisi ini adalah acid ataupun kondisi sudah basah. Jadi kalau misalnya memang kondisi ini adalah acid, otomatis kondisi ini udah basah, otomatis PPI-nya harus kita stop. Jadi kalau misalnya penggunaan jangka panjang pada orang tua itu adalah karena keluhan, jadi misalnya keluhan karena nyeri ulu hati dan lain-lain, mungkin ada baiknya kita harus wise dengan PPI. Jadi kita harus cek benar-benar ini berkaitan dengan keluhan lambung atau misalnya ada keluhan-keluhan lain. Tapi kalau misalnya itu adalah misalnya karena pasien itu pakai double antiplatelet dan lain-lain seperti itu, yang kita harus ingat juga pemberian double antiplatelet ataupun itu biasanya harus diberikan adalah 6 bulan, tapi setelah itu biasanya sudah bisa diturunkan, sehingga pada saat antiplatelet itu bisa diturunkan, PPI juga bisa diturunkan. Dr. Kristo, mudah-mudahan jelas ya dok ya. Satu pertanyaan lagi dok dari Dr. Alfi Syahrin, SPPD. Mohon komentarnya dok, bagaimana efektivitas pemakaian pankreatin atau enzim pencernaan lain pada pasien-pasien gangguan lambung? Gitu. Baik,
Terima kasih. Jadi biasanya penggunaan daripada enzim ataupun, pankreatin seperti ini memang, jarang-jarang kita pakai sebagai terapi daripada, GERD. Biasanya kita berikan itu misalnya memang kalau kita sebut ada dysmotility like dyspepsia kalau kita pakai istilah lama. Jadi dispepsia fungsional di mana keluhan pasiennya itu biasanya adalah bloating, kembung seperti itu, karena memang, kita lihat bahwa, usia, jadi secara degenerasi pada, usia semakin tua itu sebenarnya produksi daripada enzim pencernaan itu semakin berkurang. Sehingga makanya kenapa, pada pasien-pasien tua itu biasanya yang waktu muda itu tidak pernah ada riwayat keluhan constipation, atau makin tua bilangnya makin constipate atau apa seperti itu. Sehingga, makin, susah buat, ke belakang dan lain-lain dan pada saat itulah sebenarnya, gunaan daripada enzim ini diperlukan. Cuma memang untuk penelitian kita saat ini untuk membuktikan bahwa pada satu pasien itu terjadi defisiensi daripada enzim pencernaan dengan tidak ada defisiensi itu memang belum ada. Jadi, ada beberapa lab-lab tertentu, lab-lab penelitian yang mencoba melihat lab, ini tapi untuk, dipakai widely applicable untuk penggunaan sehari-hari sih, memang kita nggak ngecek enzim kan, kita nggak pernah cek enzim pencernaan. Jadi memang sifatnya itu ya kita lihat berdasarkan keluhan, kalau misalnya memang kita lihat ini kemungkinan ada enzim, usia tua biasanya kita tambahkan. Baik, dokter. Kemudian dokter Alfi puas ya dok ya. Satu lagi dok ya, banyak dok antusias banget. Tapi ini saya harus bacakan nih dok dari vaskes pertama nih dok. Izin bertanya dok dari dokter Fauji. Untuk vaskes tingkat pertama yang PPI-nya sangat terbatas dok, apakah ada terapi lain untuk penderita GERD ini dok selain dirujuk langsung ke poliklinik dalam sebagai rumah sakit rujukan? Baik, terima kasih. Jadi, setahu saya adalah PPI, vaskes, omeprazol, lansoprazol itu ada, bahkan beberapa yang, paten pun ada yang masuk kalau misalnya kayak di-inhaled atau apa seperti itu juga bisa. Tapi juga kita tahu bahwa untuk kombinasi jadi kayak prokinetik, domperidon, metoclopramid itu juga ada, terus kemudian golongan H2 reseptor antagonis juga ada yang kayak ranitidin, eee, ranitidin lah sekarang yang banyak ya, itu juga ada dan juga kemudian bahkan even sukralfat juga seingat saya juga ada. Jadi menurut saya sih untuk GERD, di vaskes, tingkat pertama pun sebenarnya bisa mendapatkan terapi yang cukup, baik tanpa harus dirujuk. Ya, tapi kadang-kadang memang dok di puskesmas itu terbatas ya dok, cuma hanya ranitidin gitu dok ya. Sedangkan ranitidin itu untuk GERD memang agak sulit ya dok. Iya, jadi, memang ranitidin mesti memang, tadi seperti kita lihat effectiveness itu ada +1, +2 yang cuma sampai seperti itu sih, Dok. Baik dokter. Lanjut kita dok dari dokter Desi Manfira. Izin bertanya dok, bagaimana mekanisme perbaikan pada GERD saat menjalani puasa? Karena kita sering memberikan edukasi makan sedikit-sedikit tapi sering dok. Nah di puasa ini kan bisa dok ya makan sedikit-sedikit. Luar biasa, heeh. Jadi, memang selalu, untuk pasien-pasien GERD dan atau pasien lambung itu selalu, moto kita adalah makan sedikit, tapi sering. Cuma pada saat puasa ini kan jadinya tidak bisa makan sedikit tapi sering. Jadi memang, lebih baik pada saat kita bicarakan seperti ini adalah puasa itu terutama dalam hal, memang tidak secara, objektif ada perbaikan GERD, tapi yang kita ingat kembali lagi itu adalah, di, slide adalah mengenai, determinan daripada GERD yang kembali yang tadi adalah, sensitivitas daripada oesophagus, terus kemudian, kepekaan seseorang. Jadi pada saat dengan puasa dengan bisa, orangnya lebih tenang, kemudian sensasi ke oesofagusnya lebih kurang, maka itu bisa mengurangi keluhan daripada GERD. Jadi memang terutama ini akan lebih baik atau misalnya efeknya akan kelihatan itu adalah pada kondisi-kondisi GERD yang anxiety ataupun GERD yang disertai dispepsia fungsional plus anxiety. Tapi kalau misalnya memang ada kelainan, organik dalam pengertian anatomik, yaitu misalnya memang dia ada oesophagitis grade 4 yang seperti itu, maka itu memang biasanya pada kondisi puasa memang akan makin memperberat. Kita tidak anjurkan untuk puasa sementara waktu ya dok. Iya. Oke baik dok. Mengingat waktu dok, jadi memang banyak pertanyaan, walaupun kita sempat ada gangguan teknis tadi dok, memang pertanyaannya bertubi-tubi dok ya, belum selesai-selesai. Cuma mengingat waktu, kita akan tutup sesi pertanyaan pada hari ini. Untuk terakhir kalinya dok, mungkin dari dokter ada pesan-pesan buat peserta webinar pada sore hari ini. Baik, terima kasih. Jadi yang harus kita ingat bahwa, puasa itu tidak boleh menjadi momok buat pada pasien-pasien, dengan keluhan lambung.
Jadi masih banyak cara yang bisa kita lakukan atau kita modifikasi untuk memungkinkan pasien-pasien dengan gangguan lambung untuk melakukan puasa. Salah satu adalah dengan mengatur penggunaan daripada obat-obatan yang harus dikonsumsi secara rutin dan secara jangka sesuai dengan waktunya. Dan yang paling penting tadi adalah makan porsi sedikit-sedikitnya itu adalah pada saat buka puasa terutama itu harus makannya itu tidak boleh langsung banyak, dan yang paling penting itu habis sahur nggak boleh tidur. Baik dokter, eh, saya simpulkan dok ya dari pembicaraan kita pada sore hari ini. Yang pertama, puasa Ramadan merupakan pada dasarnya merupakan intermittent fasting. Terdapat pro kontra antara puasa Ramadan, sudah dijelaskan tadi dokter Nela dengan baik. Kemudian puasa Ramadan bisa atau tidaknya. Puasa Ramadan itu tergantung pada kondisi fisiologis dari pasien tadi. Kemudian bagaimana tadi sudah dijelaskan juga bagaimana cara bergejala, mendiagnosis dan manajemen baik itu non farmakologis maupun farmakologis sudah dijelaskan dokter Nela dengan sangat baik sekali dok. Ya kita sampai juga dok pada akhir acara dok. Saya sebagai moderator terima kasih kepada dokter Nela juga pada sejawat-sejawat sekalian yang sudah mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.